Selamat pagi teman-teman dan semuanya. Hari ini saya Kenisha, Alina dan Ian akan mengajak teman-teman semuanya untuk renami renungan awal minggu. Untuk memulai renami hari ini, mari kita menyanyikan lagu dengan judul Kasih Yesus Manis dan Indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Kami bersyukur karena sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tuntunlah kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, untuk kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. Tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia, tambah percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku percaya. Baiklah anak-anakku semua, kalian tadi sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita bersama Alina, Kenisha, dan Ian. Bersyukur ya, hari ini kita bertemu kembali di Renami yang spesial karena yang bertugas adalah dari teman-teman kalian. Nah, saatnya anak-anak kita akan menyiapkan hati pikiran kita, akan belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitabnya. Apakah kalian sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing? Sudah ya? Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 2
ayat yang ke-20. Galatia 2 pasal 2 ayat yang ke-20. Yang demikian firman-Nya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, anak-anakku semua, firman Tuhan hari ini diberi tema ciptaan baru. Sebelum lebih jauh lagi merenungkan firman Tuhan, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang burung Raja Wali? Kalian pasti pernah melihat ya burung Raja Wali ya, walaupun itu mungkin lewat televisi atau media-media yang lain. Nah, burung Raja Wali ini salah satu unggas dari sekian unggas yang memiliki usia cukup panjang. Berapa lama dia bisa bertahan hidup? Anak-anak tahu? Dia akan bisa bertahan sampai 70 tahun. Wow, lama sekali ya. Seperti umur manusia ya. Nah, selama 70 tahun ini tidak mudah yang harus dihadapi. Ketika dia berumur 40 tahun, dia akan merasakan bagian-bagian tubuhnya ini sudah mulai menua. Dan dia harus mengambil sebuah keputusan yang sangat berat. Dua pilihan yang harus segera diputuskan, yaitu dia akan membiarkan dirinya menunggu sampai mati, ataukah dia mau mengalami transformasi atau perubahan di dalam tubuh dirinya. Jika dia memilih transformasi atau mengubah perubahan di dalam dirinya, sangat tidak mudah anak-anak. Dia harus melewati berbagai macam proses yang sangat sulit buat dia. Apa yang harus dilakukan jikalau si burung Raja Wali ini mau bertahan sampai 70 tahun? Ketika usia 40 tahun, dia akan mencari puncak gunung yang tinggi. Dia akan membuat sarang di sana, dan dia akan hidup di sana sampai proses perubahan di dalam dirinya itu berhasil. Yang dilakukan pertama adalah dia akan mematukkan paruhnya ke batu karang sampai paruh itu lepas. Karena kalian bisa membayangkan usia 40 tahun paruhnya ini sudah terlalu tua, sudah terlalu keras dan memanjang hingga sampai melengkung ke dada. Menyulitkan bagi si burung elang ini ketika akan mengambil makanan. Maka jalan satu-satunya dia harus melepaskan paruh itu. Caranya bagaimana? Dia mematukkan paruh itu ke batu karang sampai lepas. Kalian pasti bisa membayangkan sakit dan menyiksa di dalam mulut ini ya, mulut si elang itu, sehingga dia sampai lepas. Walaupun sakit, tapi dia harus berusaha melepaskan itu paruhnya. Sekian lama menunggu paruh itu tumbuh paruh yang baru, sangat tidak mudah. Ketika paruh ini belum tumbuh, tentulah si burung elang ini akan kesulitan ketika akan mencari makanan. Maka dia dengan sabar menunggu paruh yang baru itu tumbuh kembali. Setelah paruh itu tumbuh anak-anak, dia akan melepaskan paruh yang cakar ya,
cakar-cakarnya ini yang kuku-kukunya sudah mulai kuat juga, dia harus lepas itu, dilepas satu-satu dan demi satu dan harus lepas. Dia menunggu kembali itu sampai tumbuh kembali. Dengan proses yang begitu lama tentunya, menunggu kuku itu tumbuh kembali, cakarnya itu tumbuh kembali, bukan seminggu 2 minggu, cukup lama anak-anak. Selesai cakarnya ini tumbuh, dia akan dengan paruhnya dia akan melepaskan bulu-bulu yang ada di dalam tubuhnya, yang sangat menyiksa di dalam tubuhnya selama ini, karena sudah semakin tebal dan semakin keras gitu tulang-tulang bulunya itu. Jadi dia akan melepaskan satu-satu sehingga sampai bersih. Anak-anakku, kalian paham bagaimana yang dirasakan oleh si burung Raja Wali supaya dia mempunyai kehidupan yang baru? Dia harus mengalami menanggalkan paruhnya, mencabuti bulu-bulunya yang membebani di dalam tubuhnya. Prosesnya tidak cukup singkat, 150 hari, hampir 5 bulan, barulah si burung Raja Wali itu akan memiliki hidup yang baru, yaitu bulu-bulu yang mulai tumbuh, yang lama tapi sudah mulai muncul bulu yang baru dengan paruhnya yang baru. 5 bulan barulah si elang itu akan keluar dan bisa terbang dengan kekuatan energi yang barunya. Dia bisa bertahan sampai 30 tahun kemudian, sehingga burung Raja Wali itu sampai 70 tahun bertahan. Nah anak-anak, kalau kita belajar dari proses kehidupan burung Raja Wali, ternyata kita hidup seperti itu anak-anak. Tadi di dalam kitab Galatia 2 ayat yang ke-20, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia. Mengapa? Karena jemaat di Galatia masih menggunakan hidup yang lama, masih menyembah dewa-dewa. Nah, Paulus menginginkan mereka memiliki kehidupan yang harus percaya, kehidupan yang baru, yaitu percaya akan siapa yang dia sembah, yaitu Allah sendiri. Kita sebagai manusia seperti burung Raja Wali. Jika kita akan mengalami kehidupan yang baru, mempunyai hidup yang baru, sebagai ciptaan yang baru, kita mengingat yang ada di dalam tubuh kita sekarang adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, yang mati di kayu salib untuk kita. Jika demikian, kita adalah ciptaan baru yang harus apa? Meninggalkan hal-hal yang lama. Ketika kita akan proses menuju ke kehidupan yang baru, anak-anak, tentulah memiliki proses yang tidak mudah. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang mungkin itu kesenangan-kesenangan yang selama ini dilakukan tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita mau diproses oleh Tuhan, sesuatu yang tidak mudah tentunya, harus rela meninggalkan kehidupan yang lama, memiliki kehidupan yang baru, yaitu iman dan percaya kepada Yesus. Anak-anakku semua, siapapun kita yang selalu percaya kepada Tuhan akan dimampukan untuk itu. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan, yaitu tetap setia kepada Tuhan. Jika kita mau menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan.
burung Raja Wali mau menderita untuk kehidupan yang baru buat dia. Bagaimana dengan kita? Kita adalah ciptaan baru yang Tuhan sudah tebus hidup kita dari dosa. Maka mari kita meninggalkan hal-hal yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikehendaki Tuhan untuk melakukan yang baik. Proses yang tidak mudah, mari kita lakukan dan dengan setia dan tekun tetap ikut jalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa setelah mendengar firman Tuhan. Lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kami sebagai ciptaan baru mau meninggalkan hal-hal yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membutuhkan proses yang tidak mudah, yang kadang menyakitkan, yang kadang mengecewakan. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami belajar setia ikut Tuhan, selalu memiliki kesabaran dan hikmat daripada Tuhan, supaya kami mau diproses menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk Bapak Ibu guru kami. Tuhan selalu menjaga dan melindungi hingga hari ini. Kami bersyukur kalau di dalam minggu ini kami boleh memasuki pekan PTS. Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami, sehingga kami boleh melaksanakan PTS hingga hari ini. Kekuatan kesehatan Tuhan selalu berikan kepada kami, dan kami bersyukur untuk semuanya ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami teringat untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami bersyukur untuk saat ini bangsa dan negara kami selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. COVID-19 yang kami dengar, yang kami saksikan, bahwa Tuhan terus berkarya dan menyertai, sehingga semakin membaik adanya. Berkati para pemimpin kami yang memiliki peranan penting untuk mengambil setiap keputusan, yang memiliki peranan penting untuk melakukan setiap program kegiatan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang selalu akan memberikan hikmat bijaksana atas para pemimpin kami. Berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Biarlah kami terus selalu percaya akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai sekolah kami, ibu kepala sekolah kami, guru-guru, para siswa, orang tua, dan siapapun yang ada di dalam keluarga besar SD Petra 12, selalu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk sepanjang kegiatan dan belajar kami, bahkan di dalam minggu ini, hanya di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menolong kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah menebus dosa atas kami. Kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Untuk mengakhiri Renami hari ini, mari kita tutup dengan judul lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi,
lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Demikian Renami hari ini. Sampai ketemu di Renami selanjutnya. Bye-bye. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus